Melanjutkan series maraton Kaiju Number 8. Berhubung juga seri keduanya baru tamat beberapa waktu yang lalu. Setelah sebelumnya Kafka sempat ditahan di pangkalan utama, ia dibebaskan dan hukumannya ditangguhkan. Sebagai gantinya, Kafka akan dialihfungsikan sebagai senjata hidup daripada harus dibongkar dan dijadikan sebagai senjata khusus. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persembahkan Kaiju Number 8 Season 2. Masih bersama dengan MC yang sama, yakni Hibino Kafka, mantan wakil kapten nyebelin tapi favorit semua orang, yakni Hoshina Soushiro, rekan satu kompi sendiri, yakni Shinomiya Kikoru, dan terakhir ada kapten kompi baru, yakni Narumi Gen. Season kali ini memiliki episode Zero alias OVA. Nyambung gaknya dengan alur cerita berikutnya, saya nggak tahu, jadi kita bahas saja sekalian. OVA ini menceritakan hari di mana beberapa petugas diliburkan lewat sebuah giliran. Hari itu Kafka dan Reno harusnya menghabiskan waktu libur bersama-sama. Namun karena kemarin Kafka kebanyakan makan, ia harus istirahat di kasurnya saat libur. OVA kali ini memfokuskan ceritanya ke Reno dan Iharu yang sedang membuntuti wakil Kapten Hoshina. Di tiap perjalanan mereka selalu berspekulasi yang tidak-tidak, seperti apakah Hoshina berpacaran dengan Kapten Mina, Hoshina yang membantu Kikoru dan dua temannya secara cuma-cuma, atau bahkan memberikan saran sederhana kepada Haruhachi dan Aoi yang tengah berlibur. Pada suatu titik, Reno dan Iharu bertemu dengan 5 temannya. Mereka sadar jika mereka sedang pada posisi membuntuti Hoshina. Hoshina sendiri tampak melakukan sebuah transaksi bersama dengan bapak-bapak bertampang mafia. Iharu dan yang lainnya berpikir jika tindakan Hoshina yang melakukan transaksi ilegal tidak bisa dibenarkan. Lantas ketika mereka berpapasan dengan Hoshina, mereka terkejut karena sebenarnya Hoshina dan bapak-bapak mafia tadi secara diam-diam mengelola sebuah taman kanak-kanak. Akhirnya Reno dan teman-temannya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan anak-anak di sana. Baru setelah semua dirasa kembali normal, Hoshina baru melakukan transaksi yang sebenarnya karena sudah tahu jika tadi ia masih dibuntuti bawahannya. Anjir lah, ternyata Hoshina ini memang terlibat transaksi ilegal. Tapi kita tahu tujuannya itu pasti baik. Masuk ke cerita kanon pada season kali ini, di mana sesuai dengan yang kita bahas di season sebelumnya, markas Divisi 3 telah rata dengan tanah. Namun akan segera dibangun ulang meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, seluruh petugas Divisi 3 telah dipindahkan ke divisi yang berbeda-beda. Reno dan Iharu telah dipindahkan ke Divisi 4, dengan harapan bahwa di sana mereka akan bertambah kuat. Selain itu, mereka juga masih terhubung dengan rekan lama mereka dengan harapan yang sama agar Kafka bisa kembali menjadi petugas dengan normal seperti dulu kala. Sementara itu, Shinomiya Kikoru telah dipindah tugaskan ke divisi terkuat yang tak lain adalah Divisi 1. Secara resmi, ia akan dibawa ke hadapan Kapten Narumi oleh wakil kaptennya yang bernama Hasegawa Eiji. Tak disangka, sebenarnya Narumi ini adalah seorang gamer wibu nolep yang nggak bisa main game online, tapi sangat demen buat main. Kemunculannya sendiri membuat Hasegawa marah dan Kikoru tentu rada kecewa melihat kapten barunya yang seperti ini. Setelah sedikit sadar, barulah Narumi mulai serius dengan memberikan pesan penting ke Kikoru jika yang terpenting pada divisi ini adalah kekuatan. Tak butuh sikap formal, sopan santun, ataupun loyalitas. Secara tiba-tiba, alarm kaiju berbunyi, menandakan kemunculan seekor kaiju di seberang pantai perkotaan. Divisi 1 akan dikerahkan dengan struktur rapi. Sebagian ditugaskan untuk mengevakuasi warga sekitar. Beberapa akan ditaruh dengan formasi siaga untuk menahan dan melemahkan pergerakan kaiju. Narumi mengajak Kikoru untuk naik ke helikopter yang sama untuk menunjukkan bagaimana Divisi 1 bekerja. Narumi menunjukkan betapa hebatnya koordinasi yang dimiliki oleh divisi ini. Ia meminta bawahannya untuk melepaskan senjata artileri demi melemahkan pertahanan kaiju. Baru setelah itu, dialah yang akan berhadapan langsung dengan kaijunya. Anyway, Narumi Gen ini memiliki julukan sebagai petugas terkuat di Jepang. Jadi wajar saja jika dia mampu memusnahkan kaiju besar itu dalam sekali serang. Situasi kembali menjadi normal dan Narumi terlihat menghabiskan waktunya bersama dengan Kikoru. Di sini Narumi terlihat mengabaikan telepon dari Hasegawa yang tiba-tiba muncul di belakangnya dengan perasaan marah. Hasegawa mengatakan jika direktur telah memanggil Narumi untuk permasalahan Kaiju 8 yang tak lain adalah Kafka. Direktur mengatakan jika ia akan menugaskan Kaiju 8 di bawah naungan Naomi. Narumi tentu menolak karena ia lebih butuh Kafka sebagai senjatanya. Direktur menjelaskan jika Kaiju kini sudah mulai berevolusi. Mereka bisa berbicara seperti Kaiju 9 dan 10.
Mereka juga bisa menjadi manusia dan memikirkan strategi seperti menyerang pangkalan militer. Selagi itu, Kafka masih bertekad untuk tetap hidup dan ingin berguna lebih baik. Narumi menyerah dan menyuruh Kafka untuk membuktikan performanya. Kafka resmi menjadi anggota Divisi 1 bersama dengan Kikoru. Selang beberapa hari, alarm kaiju kembali muncul. Kali ini tercipta sebuah lubang raksasa di tengah perkotaan yang memunculkan lusinan Yonju berbentuk semut di permukaan kota. Pada suatu titik lokasi terdapat 2 bocil yang putus asa karena luput dari prosedur evakuasi darurat. Ditambah lagi muncul seekor Yonju di dekat mereka. Namun beruntung Narumi datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan kedua bocil tersebut. Anyway, Narumi ini punya 3 wakil peleton yang sangat ia andalkan. Mereka antara lain adalah seorang wanita bernama Shinomune Rin, pengguna shotgun bernama Tachibana Kota, dan satu mas-mas yang nampak biasa aja bernama Miyake Kuraudo. Pada pertempuran kali ini mereka bertiga diminta untuk membimbing Kikoru sebagai anggota baru. Namun sayangnya Kikoru yang dari awal sudah OP malah membuat para senior balik terpukau akan aksinya. Sementara itu Kafka ditugaskan untuk melawan gerombolan kaiju yang lebih banyak dengan kekuatannya. Namun sayang, meski sudah mencoba untuk berubah, ia malah gagal dan pada akhirnya malah merepotkan petugas lainnya. Situasi di sana semakin kacau tatkala pemimpin kelompok kaiju semut ini muncul. Dia tidak lain adalah Kaiju 9 yang berniat untuk membunuh Kafka dan mencuri kekuatan Kaiju 8. Meski sudah berkali-kali mencoba melawan, Kafka nampaknya bisa menerima serangan secara mentah. Di lain sisi, Narumi juga disibukkan dengan kemunculan Kaiju 9. Entah apakah ini merupakan klon atau memang dari awal memang ada 2. Yang jelas, Narumi akan bertarung mati-matian, sedangkan Kafka berhasil mendapatkan backup dari Kikoru yang tiba-tiba datang. Sembari menunggu Kafka bertransformasi, Kikoru akan menahan serangan Kaiju 9 seorang diri. Namun karena ia hanya memiliki beberapa serangan yang sama, Kaiju 9 berhasil melakukan evolusi untuk beradaptasi dengan serangan Kikoru. Di lain sisi, Narumi melepaskan limiternya hingga mencapai angka 98%, yang mana usaha ini membuat Kaiju 9 kewalahan. Narumi sendiri juga merupakan pengguna senjata Kaiju teridentifikasi seperti Direktur Isao, yakni Kaiju tertua dan kemampuan melihat atau membaca serangan lawan sebelum dilepaskan. Dan usaha ini berhasil menumbuhkan Kaiju 9. Semua orang berpikir jika Kafka telah disadap agar tidak bisa berubah menjadi Kaiju 8. Namun pada kenyataannya dia hanya takut jika kekuatannya sampai menghabisi teman-temannya. Pada saat itu pula kita dijelaskan tentang latar belakang keluarga Shinomiya, di mana dulunya Kikoru ini memiliki seorang ibu bernama Shinomiya Hikari yang teridentifikasi sebagai prajurit terkuat nomor 4 pada masanya dan dikenal sebagai Valkyrie. Kepopulerannya yang membuat Kikoru terinspirasi untuk menjadi prajurit anti kaiju. Selain itu, Hikari juga merupakan sosok ibu yang sayang kepada anaknya. Hingga suatu saat tragedi buruk menimpanya. Insiden kematiannya membuat Kikoru terpukul. Selain itu, api balas dendam juga timbul di dalam diri Isao pada kala itu. Di masa sekarang, Kikoru mendapatkan masalah karena senjata khususnya berhasil dihancurkan oleh Kaiju 9. Beruntung Kafka bangkit dan berubah menjadi Kaiju 8. Ia pun segera menginstruksikan agar Kikoru melawan Yonju yang dibangkitkan kembali, sedangkan dia akan melawan Kaiju 9. Mulanya Kafka akan menghancurkan inti Yonju semut terlebih dulu. Baru setelah itu dia akan mendaratkan Superman Punch ke arah inti Kaiju 9 hingga musnah tak bersisa. Dirasa semuanya sudah aman, Kafka masih merasakan ada kejanggalan di mana ia masih bisa mendeteksi keberadaan Kaiju 9 yang ternyata tubuh aslinya berada di pangkalan operasi. Tujuan utama Kaiju 9 bukanlah merebut kekuatan Kafka, melainkan kekuatan Kaiju 2 yang biasa Direktur gunakan. Alhasil, Direktur segera meminta semua orang untuk melakukan evakuasi, sementara ia akan menahan Kaiju 9 seorang diri. Kaiju 9 telah berevolusi ke bentuk terkuatnya untuk melawan Direktur, sedangkan Direktur sendiri akan bertarung sembari menunggu bantuan dari Narumi dan Kaka. Anyway, Direktur juga punya seorang tangan kanan yang mengontrol mobilitas sekaligus battle suit dan senjatanya bernama Kurusu Akira. Kurusu menolak untuk evakuasi dan memilih untuk bertarung bersama Direktur. Tak disangka kekuatan Kaiju 9 jauh di luar ekspektasi Direktur. Ia begitu kuat bahkan sampai Direktur meminta Kurusu untuk melepaskan limiter hingga maksimal meskipun itu beresiko akan membunuhnya. Direktur bertarung mati-matian, bahkan sampai tangan kirinya patah, dan ia masih bertarung hanya dengan bermodalkan tangan kanan saja.
Dan pada satu titik, Direktur melepaskan serangan dari Kaiju 2 yang dulu meratakan kota Sapporo. Bahkan ia sampai memaksakan diri untuk mengeluarkannya 2 kali, meskipun usaha itu pada akhirnya gagal. Kaiju 9 berhasil melawan Direktur dan mendapatkan kekuatan Kaiju 2. Pada titik ini, barulah Narumi dan Kafka tiba di lokasi. Awalnya Narumi mengira jika itu masihlah Direktur, namun Kafka menyadari jika Direktur sudah tewas. Kemudian datanglah Kikoru untuk menolong ayahnya, namun itu sia-sia. Berniat untuk kabur, Narumi kembali menahan pergerakan Kaiju 9. Namun kali ini serangannya menjadi tiada arti karena sudah dipelajari oleh Kaiju 9. Kafka tak tinggal diam, juga melancarkan sebuah serangan. Lalu dimulailah ronde kedua pertarungan ini. Pertarungan kembali dimulai. Kafka dan Narumi berkali-kali melakukan serangan kombinasi yang sangat mematikan, yang mana hal ini sebenarnya sangat efektif untuk melemahkan Kaiju 9. Kemampuan regenerasi terganggu, dan celah kelemahan terlihat dengan jelas. Lalu pada satu momen, Kaiju 9 berpikir untuk tidak menyerang Narumi dan Kafka. Sadar akan kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan 2 prajurit itu. Lantas ia pun menargetkan Kikoru dan Kurusu yang pada akhirnya membuat Kafka dan Narumi terpaksa melindungi mereka berdua. Lalu Kaiju 9 manfaatkan kesempatan ini untuk kabur dari pertempuran. Berita kematian Direktur Shinomiya Isao melebar ke seluruh penjuru negeri. Upacara penghormatan segera digelar demi menghormati kepergian direktur mereka. Hanya satu orang yang tak menghadiri upacara ini, yakni Kikoru seorang diri. Ternyata ia masih kalut akan kepergian ayahnya. Ia masih tidak terima dan merasa jika ayahnya belum diistirahatkan dengan layak sebelum Kaiju 9 berhasil dimusnahkan. Bahkan ia belum sempat mengucapkan salam perpisahan dan benar. Narumi sepakat untuk melatih Kikoru lebih keras agar bisa melampauinya. Sementara itu, Kafka diliburkan untuk sementara waktu, menyadari jika beberapa bagian tubuhnya tidak kembali ke wujud manusia setelah perubahan. Informasi ini tentu sudah diketahui oleh beberapa petinggi dan anggota lab termasuk Narumi. Maka dari itu, meski libur, Kafka akan tetap dalam pengawasan pasukan anti kaiju. Setelah sekian lama, akhirnya Kafka bisa kembali menghirup aroma rumahnya yang sangat damai. Lantas ia mengingat beberapa kenangannya tatkala masih bekerja sebagai tukang bedah bangkai kaiju. Lalu ia pun berpikir untuk meluangkan waktu mengunjungi teman-temannya dulu. Di sana Kafka sempat membantu beberapa pekerjaan, bahkan bersenda gurau bersama teman-temannya. Keesokan harinya Narumi meminta Kafka untuk berbicara 4 mata. Kala itu Narumi benar-benar menurunkan egonya untuk meminta tolong kepada Kafka agar bersama-sama mengalahkan Kaiju 9. Tak peduli jika Kafka akan berubah menjadi kaiju seutuhnya nanti. Demikian dengan Kafka, ia juga punya pemikiran seperti Narumi, yang mana ia juga sama-sama bertarung di tempat yang sama, dan sama-sama melihat komandan mereka tewas di depan mata mereka. Pada pertempuran berikutnya, seluruh divisi akan bekerja sama untuk mengalahkan Kaiju 9. Namun sebelum itu, rapat akan segera digelar untuk pertemuan seluruh kapten divisi. Di lain sisi, Hoshina nampak berbicara dengan subjek eksperimen yang tak lain adalah bangkai Kaiju 10 yang masih hidup. Kaiju 10 memberikan sebuah informasi menarik kepada Hoshina, yang mana sebenarnya ia itu diciptakan oleh Kaiju 9. Namun harga dari informasi itu, Hoshina harus mengubah Kaiju 10 menjadi senjata atas permintaannya sendiri, karena ia masih ingin bertarung melawan Daikaiju ciptaan Kaiju 9. Berikutnya sembari melahap Hoshina diam-diam. Hoshina tentu dengan percaya diri mengatakan jika Kaiju 10 lah yang akan ia lahap. Tepat beberapa jam setelahnya, rapat dimulai. Mempertemukan banyak wajah-wajah kuat seperti Kepala Narumi Gen, Ashiromina, Hoshina, Kapten Divisi 2 yang bernama Igarashi Jura, Kapten Divisi 4 yang bernama Ogata Jugo, dan Kepala Direktur baru yang merupakan rekan Shinomiya Isao yang bernama Itami Keiji. Inti permasalahan dari rapat ini adalah proyek pengembangan semua unit pasukan junior. Juga persoalan Kaiju 10 yang meminta dirinya untuk dijadikan senjata yang akan digunakan Hoshina. Di samping itu, pasukan anti kaiju masih memiliki satu kartu as, yakni senjata khusus bernomor yang dibuat dari tubuh Daikaiju, yakni Kaiju 6 yang dijuluki sebagai Raja Kaiju. Nyaris tidak ada satupun petugas yang memiliki kecocokan biologis dengannya, terkecuali satu orang yang tak lain adalah Ichikawa Reno. Rapat selesai. Kapten Divisi 4 bersama dan wakilnya yang bernama Kirimori Toko akan segera memanggil Reno ke ruangannya. Ogata dan Toko sempat bercerita jika Kaiju 6 telah menewaskan banyak petugas waktu pensterilannya, termasuk ibu kandung Kikoru yang tak lain adalah Hikari.
Menyadari betapa besarnya penggunaan senjata Kaiju 6 mendorong Ogata untuk berkata jika Reno harus menolak. Sadar jika Reno tidak ingin menjadi beban Kafka selamanya, ia menerima uji pencocokan tersebut. Saat prosedur dimulai, Reno langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa. Padahal ia baru hanya mencoba lengannya. Ia juga baru menyadari jika rasa sakit yang ia terima tidak seberapa dengan yang Kafka rasakan selama bertarung. Pingsan, Reno terpaksa dirawat di ruang IGD. Lagi-lagi Ogata menyuruhnya untuk menyerah. Iharu pun juga berkata demikian demi keselamatan Reno. Namun Reno sudah membulatkan tekadnya untuk terus maju dan mencoba. Alhasil Ogata menerimanya dengan syarat jika Reno akan berada tetap dalam pengawasannya secara langsung. Berkali-kali Reno mencoba dan pada akhirnya lolos ke tes pengujian layak tidaknya dia sebagai penggunaan kekuatan Kaiju 6. Kaiju ini memiliki kemampuan spesial berupa glasier atau es. Sorry ya, gue nyebutnya glasier biar ada keren-kerennya dikit. Di samping itu, pada uji coba kali ini, Reno akan dibangun dengan beberapa rekannya, termasuk Iharu dalam penetralan Honju pada sebuah hutan. Pada saat ini, Reno mampu menguasai battle suit-nya dengan sangat baik. Ia bahkan mampu mengistirahatkan beberapa Yonju seorang diri. Sementara itu, Iharu malah makin terpuruk, menyadari jika ia mulai tertinggal jauh dari rekan-rekan yang lain. Meski demikian, masih ada Reno yang selalu sigap untuk menolongnya. Selain itu, Reno juga masih belum merasa cukup. Ia memaksakan diri ketika limiternya mulai dilepaskan. Kapten Ogata berkata jika ini bukan hal yang baik untuk dilanjutkan, mengingat batas penggunaannya hanya mencapai 10 menit. Lantas kita dibawa ke flashback kilas balik masa lalu Ogata, yang waktu itu diminta dukungan dari Hikari, sebab ia akan melakukan uji pencocokan dengan senjata Kaiju 4. Uji coba itu memang berhasil meskipun pada akhirnya harus menewaskan penggunanya sendiri. Di masa sekarang, Reno sempat terjatuh karena memaksakan diri. Berniat untuk mencabut hak penggunaan Kaiju 6, Ogata hendak maju bersama Toko untuk memberi bantuan. Tapi tiba-tiba Iharu menolak, mengatakan jika ia butuh kesempatan kedua untuk Reno. Ogata meminta Iharu untuk segera pergi karena kondisi sekitar Reno sangat mematikan untuk orang tanpa battle suit khusus. Iharu mengabaikannya dan terus lari hingga mendapatkan Reno, lalu membawanya ke tempat aman. Reno sendiri kembali sadar, kemudian menyusun strategi baru di mana Iharu akan mengalihkan perhatian Honju, dan Reno akan menyiapkan diri untuk tembakan terakhir. Semua orang tentu tidak percaya karena Iharu mampu melepaskan 20% combat power. Namun anomali terjadi. Combat power Iharu naik menjadi 41%, 42%, lalu turun lagi menjadi 21%. Grafik yang tak stabil ini sebenarnya bisa disesuaikan lewat latihan bersama Kapten Ogata. Pada akhirnya, usaha Iharu berhasil membukakan celah, yang mana setelah itu barulah Reno unjuk gigi untuk melepaskan serangan terakhir. Finally, Reno secara resmi diakui sebagai pengguna senjata Kaiju 6. Kabar berita mengenai Reno menyebar dengan cepat ke telinga semua petugas, termasuk juga Kafka. Tidak mau kalah, Kafka berlatih habis-habisan sampai tanpa sengaja bertemu dengan Hoshina. Ia pada akhirnya bisa mengucapkan permohonan maaf karena sudah menyembunyikan rahasianya dari Hoshina dan anggota Divisi 3 yang lain. Selain itu, Hoshina juga berterima kasih bukan kepada Kaiju 8 melainkan kepada Hibino Kafka yang dengan berani berubah di hadapan semua orang. Sebab dari usahanya itu tidak ada korban jiwa dari Divisi 3. Setelah sedikit berbincang-bincang, Hoshina memutuskan untuk melatih kemampuan hand-to-hand combat Kafka. Benar-benar pertarungan antara lelaki, tanpa senjata, tanpa battle suit, dan tentunya tanpa perubahan. Kemampuan bela diri Kafka sudah membaik meskipun Hoshina masih jauh lebih unggul. Lantas setelah latihan singkat itu, mereka sempat berbincang mengenai pertempuran melawan Kaiju yang sudah terjadi waktu zaman Edo. Kemudian pulanglah Kafka dan Hoshina dari kuil tempat mereka berlatih. Meski sekilas Kafka melihat sosok misterius di balik kabut. Apakah itu Kaiju, hantu, atau malah Sawitzi yang sedang bersembunyi? 2 bulan setelah Kafka berpisah dengan teman-temannya tanpa kabar, ia pada akhirnya mendapatkan izin untuk menggunakan ponsel, lalu menyampaikan kabar dan menerima banyak pesan betapa khawatirnya teman-teman Kafka terhadapnya. Di saat istirahat makan siang, Kafka sempat bertemu dengan Mina, mengenang masa lalu di mana Kafka ini sebenarnya selalu menjadi sosok pelindung Mina meskipun dia ini ketakutan juga. Namun justru itulah sisi yang Mina sukai sebenarnya.
Di lain lokasi, acara pernikahan teman kerja lama Kafka telah digelar. Namun kemunculan kaiju merubah suasana menjadi kacau. Di situasi genting, Narumi datang untuk menyelamatkan putri dan teman kerja Kafka yang lama ini. Di saat bersamaan, kemunculan kaiju secara massal telah terjadi di beberapa titik. Bayangin aja, kemunculan satu kerumunan kaiju di satu lokasi itu sudah sangat merepotkan. Lah ini malah nge-spam kayak minion. Sementara itu, Kikoru telah berhasil menggunakan battle suit milik mendiang ibunya, menjadikannya mirip Hikari sebagai petugas tercepat dan Isao sebagai petugas terkuat pada masanya. Intinya, Kikoru ini menjadi tambah overpower. Tak mau kalah, Hoshina menggunakan suit kaiju 10 yang sudah selesai dibuat. Suit ini menjadi battle suit pertama yang punya kesadaran karena susahnya proses sinkronisasi. Selain itu, pemikiran Hoshina dan kaiju 10 yang bertolak belakang membuat penggunaan battle suit menjadi susah. Tapi Hoshina berhasil mengatasinya dengan terus ngerosting kaiju 10. Di lain titik, Kafka berniat untuk membantu melumpuhkan nama kaiju raksasa seorang diri. Shinomone menolak karena Kafka akan menjadi kartu as dan kekuatan utama untuk melawan kaiju 9. Alhasil, sosok Ashira Mino lah yang akan melumpuhkan kaiju-kaiju itu. Setelah penyebaran merata atas perintah direktur baru, Mina berhasil menumbangkan kaiju raksasa dalam jarak 20 km. Memang dia ini menjadi satu-satunya orang di dunia yang berbakat dalam menggunakan senjata penembak kolosal. Selain itu, masing-masing kekuatan tempur utama pasukan pertahanan akan berhadapan dengan kaiju humanoid bernomor di masing-masing lokasi. Narumi berhadapan dengan kaiju 11, Hoshina berhadapan dengan kaiju 12, Shinomone berhadapan dengan kaiju 13, Mina berhadapan dengan kaiju 14, dan Kikoru akan berhadapan dengan kaiju 15. Dalam pertarungan ini, Kikoru melawan kaiju 15. Kikoru nampak sangat kewalahan sebab lawannya memiliki kemampuan one tap delete kayak Aldo Stack 600. Juga punya combat power yang mirip sama Kikoru. Alhasil dia terluka parah namun akan tetap bertahan untuk melawan. Di lain sisi, Narumi juga struggle karena lawannya mampu mengendalikan serangan air yang tidak bisa ia lihat arah serangannya. Demikian dengan Hoshina karena ia tengah melawan kaiju bernomor yang ahli dalam hand-to-hand combat. Teruntuk Shinonome, ia melawan kaiju pelari mirip Isospeed yang dari segi power aja Shinomone ini udah kalah jauh. Mengingat ia tidak memakai battle suit khusus seperti yang lain. Alhasil ia terperosok jauh sebab tak kuasa menahan damage. Di tengah keputusasaan itu, ia berharap ada orang yang menolong. Lantas datanglah tokoh utama kita untuk menyelamatkan ketua regu itu. Meski tadinya ia sempat disuruh untuk menyimpan tenaga di saat-saat terakhir. Alhasil dia terpaksa berubah dan mereveal posisinya di hadapan kaiju 9 yang siap mengeroyoknya dengan kaiju 13. Bersambung ke season 3 anime Kaiju Number 8. Jujur endingnya ini gantung banget. Pasukan pertahanan niatnya nyebar pasukan demi mempertahankan area vital. Padahal yang diincar itu ya mereka prajurit-prajurit dengan kemampuan khusus. Terakhir udah jelas kelihatan banget kalau yang jadi prioritas incaran kaiju itu Kafka. Soalnya kaiju 13 ini dispawn buat melawan karakter samping anjir. Ya mau gak mau Kafka bakal muncul terus dikeroyok oleh dia sama dua kaiju humanoid. Beda cerita kalau kaiju 13 dispawn ke arah Reno. Maka Kafka bisa gelut 1 lawan 1 melawan kaiju 9. Wah ini pinter banget sih kaiju 9. Ya gue berharap nanti Reno bakal team up sama Kafka ya buat lawan kaiju 13 sama 9. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, bisa dikoreksi langsung ke kolom komentar. Terima kasih semuanya yang udah mampir. Keiko watashi wa adminji to mata aimasu.